Ruang rapat di lantai tertinggi gedung Yuchi Corporation sore itu sunyi mencekam. Di depan layar besar yang menampilkan grafik saham, Yuchi Liang, CEO muda berusia 30 tahun, duduk tegak dengan jas hitam yang tampak sempurna. Semua direksi menahan napas, menunggu keputusan sang pemimpin. Namun di tengah kalimat terakhirnya, Yuchi tiba-tiba berhenti bicara. Tangannya bergetar. Wajahnya memucat. Pak Yuchi, kursi bergeser. Beberapa staf panik ketika Yuchi terjatuh. Tubuhnya kejang dengan napas tersengal. Dokter pribadi segera dipanggil, tapi racun yang menyerang terlalu cepat. Dalam waktu singkat, denyut nadinya nyaris tak terdeteksi. Di sisi lain kota, Yuyun, seorang gadis desa berusia 22 tahun, sedang bekerja paruh waktu di ruang gawat darurat rumah sakit swasta. Ia bukan dokter, tapi keterampilannya dalam menolong pasien sudah terkenal di kalangan tenaga medis. Orang-orang bilang, tangan Yuyun membawa keajaiban. Padahal Yuyun sendiri tak mengerti dari mana datangnya kemampuan itu. Ia hanya tahu bahwa sejak kecil, ketika menempelkan tangan ke orang yang sakit, tubuhnya akan terasa panas dan kelelahan. Tapi orang itu membaik. Hari itu, Yuyun baru saja selesai mengganti perban seorang anak kecil ketika perawat senior memanggilnya dengan tergesa. Yuyun, ada pasien penting. Kondisinya kritis. Racun tak dikenal. Direktur rumah sakit ingin kamu ikut bantu. Tanpa sempat bertanya, Yuyun masuk ke ruang isolasi. Di sana, ia melihat sosok pria muda dengan jas mahal tergeletak di ranjang. Wajah pucat, bibir kebiruan, nadi nyaris tak terasa. Semua alat medis berbunyi tidak stabil. Namanya Yuchi Liang, CEO besar dari perusahaan teknologi, bisik seorang dokter. Kami sudah coba netralisir racunnya, tapi tubuhnya menolak semua obat. Yuyun mendekat, menatap wajah itu. Dingin tapi tenang. Seperti seseorang yang berjuang melawan maut dengan diam. Ia menutup matanya, mengambil napas panjang, lalu menaruh kedua tangannya di atas dada Yuchi. Beri aku waktu 5 menit, katanya pelan. Aku akan coba cara lain. Para dokter saling pandang, tapi tak ada yang berani menghalangi. Dalam hening yang tegang, cahaya hangat samar muncul dari telapak tangan Yuyun. Seolah hawa hangat meresap ke dalam tubuh Yuchi. Monitor detak jantung yang semula hampir datar, perlahan menanjak. Dari bibir Yuchi keluar hembusan napas panjang, berat, tapi hidup. Beberapa menit kemudian, Yuyun terjatuh ke lantai, wajahnya pucat seperti kertas. Dia selamat, ucapnya pelan sebelum pingsan. Keesokan harinya, Yuyun terbangun di ruang istirahat rumah sakit. Kepalanya berat, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Saat membuka mata, ia melihat seseorang berdiri di dekat jendela. Pria dengan tatapan tajam dan raut wajah elegan, mengenakan kemeja putih sederhana. Jadi kamu yang menyelamatkanku, suara itu berat tapi lembut. Aku Yuchi Liang. Yuyun langsung bangkit agak gugup. Saya hanya menolong sebisanya tuan, saya perawat di sini. Tidak perlu repot-repot datang kemari. Yuchi menatapnya dengan mata yang dalam, seolah sedang menganalisis sesuatu. Dokter bilang racun yang masuk ke tubuhku mematikan. Tapi saat kamu menyentuhku, suhu tubuhku berubah drastis dan jantungku kembali berdetak. Itu bukan hal biasa, bukan? Yuyun mengalihkan pandangan. Saya tidak tahu, tuan. Sejak kecil memang begini. Begini? Saya bisa menyalurkan energi panas dari tubuh saya. Biasanya membantu menyembuhkan luka atau demam. Tapi setiap kali melakukannya, saya jadi sangat lelah. Yuchi menatap tangan gadis itu lama sekali. Jadi, tubuhmu yang menetralkan racun itu. Yuyun tersenyum kecil. Bisa dibilang begitu. Tapi jangan disalahartikan ya. Saya bukan penyihir. Untuk pertama kalinya sejak lama, Yuchi tertawa pelan. Aku tak peduli apa kamu penyihir atau bukan. Yang jelas, aku masih hidup karena kamu. Ia lalu mengeluarkan kartu hitam. Kartu bank eksklusif. Sebagai balasan, ambillah ini. Jumlahnya cukup untuk membuatmu hidup nyaman seumur hidup. Yuyun tertegun. Tuan Yuchi, saya tidak menolong karena uang. Semua orang punya harga. Jawab Yuchi datar. Tidak semua. Yuyun membalas dengan lembut tapi tegas. Saya menolong karena itu yang seharusnya dilakukan manusia terhadap sesama. Untuk sesaat, ruangan itu hening. Tatapan Yuchi berubah. Bukan lagi dingin, melainkan penuh rasa ingin tahu. Sebelum sempat berkata lebih jauh, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Ia memegangi dadanya, napasnya kembali tersengal. Para perawat berlari, tapi Yuyun segera menempelkan tangan ke dada Yuchi lagi. Kali ini, cahaya hangat muncul lebih cepat. Jantung Yuchi stabil, tapi sesuatu terasa berbeda. Saat mata mereka bertemu, keduanya sama-sama merasakan getaran aneh.
seolah ada benang halus yang mengikat di antara mereka. "Kenapa? Hanya kamu yang bisa menenangkanku?" tanya Yuchi lirih, hampir seperti bisikan. Yuyun terdiam. Ia juga merasakan hal yang sama. Detak jantung mereka berdentum seirama, saling menyalurkan kehidupan. Saat tangan mereka bersentuhan, denyut nadi Yuchi kembali normal. Setelah kejadian itu, dokter pribadi Yuchi membuat laporan aneh. Kondisi Tuan Yuchi stabil, namun setiap kali jauh lebih dari 20 meter dari Nona Yuyun, tekanan darahnya turun drastis. Seolah tubuhnya bergantung pada energi biologis Yuyun. Kabar itu membuat Yuchi terdiam lama di ruangannya. Ia menatap foto Yuyun di berkas medis, kemudian berkata pelan, "Kalau begitu, aku tak punya pilihan selain menjaganya tetap di sisiku." Di luar jendela, matahari sore memantulkan cahaya keemasan di gedung tinggi. Di tempat lain, Yuyun yang baru pulang ke kontrakan kecilnya bersin 2 kali, merasa jantungnya berdetak tak biasa. Ia belum tahu, mulai hari itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar kamar rumah sakit. Di ranjang VIP, Yuchi Liang duduk tegak dengan pakaian pasien. Wajahnya masih pucat tapi sorot matanya sudah kembali tajam. Di samping ranjang, Yuyun sedang merapikan selimutnya. "Sudah kubilang, aku bisa melakukannya sendiri," ucap Yuchi datar, tapi tangan kirinya sedikit bergetar saat mencoba mengancingkan kemeja rumah sakit. Yuyun tersenyum tipis. "Tanganmu belum pulih sepenuhnya. Kalau memaksakan diri, luka racunnya bisa kambuh." "Luka racun?" Yuchi menatapnya dengan alis terangkat. "Kau bicara seolah aku ini monster yang terkutuk." "Tidak juga. Tapi tubuhmu menolak pemulihan biasa. Aku bisa merasakannya." Nada Yuyun lembut tapi tegas. Tak seperti orang yang takut menghadapi CEO besar sepertinya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian di ruang isolasi. Dokter mengatakan bahwa kondisi Yuchi stabil, namun tak bisa lepas dari efek samping aneh. Setiap kali Yuyun meninggalkan ruangan terlalu lama, detak jantung Yuchi melemah. Para perawat mulai berbisik di balik pintu, menyebut hubungan aneh antara pasien dan penyembuhnya sebagai ikatan hidup. Sore itu, Yuyun datang ke ruang rawat dengan membawa termos berisi sup hangat. "Aku membuatkan sup herbal. Ini resep dari ibuku di desa. Katanya bisa membantu membersihkan darah dari racun." Yuchi menatap mangkuk sup itu dengan ragu. "Aku biasa makan di restoran bintang 5, bukan di dapur desa." "Kalau begitu, anggap saja ini pengalaman baru," jawab Yuyun santai. Yuchi mendesah, lalu menyerah. 1 sendok pertama membuatnya terdiam. Tak ada aroma mewah, tapi hangat dan lembut, seperti menyentuh kenangan lama yang terlupakan. Ia menatap Yuyun lama. "Kenapa kau menolong orang asing sepertiku? Kau tahu aku bisa membayarmu berlipat ganda dari gaji perawatmu." Yuyun menatapnya balik. "Karena kamu sekarat. Kalau aku punya kemampuan untuk menolong dan tidak kulakukan, aku bukan manusia." Jawaban polos, gumam Yuchi. Tapi entah kenapa rasanya sulit tak mempercayaimu. Keesokan harinya, Yuyun dipanggil oleh direktur rumah sakit. "Yuyun, Tuan Yuchi meminta agar kamu menjadi pendamping pribadinya, sampai kondisi kesehatannya benar-benar pulih. Dia sudah menandatangani surat kontrak." Yuyun terkejut. "Pendamping pribadi? Maksudnya saya harus tinggal di rumahnya? Sementara waktu ya. Kamu akan mendapat kompensasi besar. Tapi yang terpenting, kesehatannya benar-benar bergantung padamu. Kami tidak punya penjelasan medis lain." Yuyun terdiam lama. Hatinya bimbang. Ia tak terbiasa berada di dunia orang kaya. Tapi jika kehadirannya memang bisa menolong seseorang, bagaimana mungkin ia menolak? Rumah besar keluarga Yuchi berdiri megah di tepi kota. Dinding kaca tinggi memantulkan langit sore. Taman luas dihiasi air mancur dan patung-patung marmer. Saat melangkah masuk, Yuyun merasa seperti masuk ke dunia lain. Seorang kepala pelayan menyambut dengan sopan. "Selamat datang, Nona Yuyun." Tuan muda sudah menunggu di ruang baca. Yuyun mengangguk gugup. Ia mengenakan gaun sederhana yang disiapkan pihak rumah sakit. Tapi ketika Yuchi melihatnya, entah mengapa senyum kecil muncul di wajahnya, langka, tapi nyata. "Jangan terlalu tegang," katanya. "Aku hanya ingin memastikan kau di sini, agar jantungku tak berhenti tiba-tiba." Nada Yuchi ringan. Tapi Yuyun bisa merasakan ketulusan yang terselip di balik candaan itu. Ia duduk di kursi seberang. "Kalau begitu, anggap saja aku pengawas detak jantungmu." Sejak hari itu, mereka tinggal serumah. Yuyun menyiapkan ramuan herbal setiap pagi, sementara Yuchi tetap sibuk dengan pekerjaan dari ruang kerjanya. Namun setiap kali ia bekerja terlalu lama, tubuhnya mulai melemah, dan satu-satunya cara menstabilkan kembali hanyalah dengan Yuyun di dekatnya. Suatu malam,
Saat hujan turun deras di luar jendela, Yuyun masuk ke ruang kerja dengan membawa teh hangat. Sudah lewat tengah malam, Tuan Yuchi. Tidurlah dulu. Masih banyak laporan, gumam Yuchi tanpa menoleh. Kalau kau terus memaksa, racun di tubuhmu bisa aktif lagi. Yuchi berhenti mengetik. Kenapa kau begitu peduli? Karena aku tak ingin mengobati orang yang sama 2 kali. Jawab Yuyun cepat, lalu menyesal karena terdengar ketus. Namun Yuchi malah tersenyum. Kau bicara seperti ibuku dulu, tegas tapi lembut. Dia juga selalu memaksa aku istirahat. Hening sesaat, hujan menetes pelan di luar, dan di antara mereka ada keheningan yang hangat. Yuyun duduk di sofa seberang, menatap api perapian kecil yang menari di sudut ruangan. Kau pasti lelah hidup seperti ini, selalu diawasi, selalu dipuji tapi juga diserang. Yuchi menatapnya. Kau tahu banyak tentang orang yang baru kau temui. Aku hanya tahu orang yang terlihat kuat biasanya yang paling kesepian. Kata-kata itu membuat Yuchi kehilangan kata. Tak ada yang pernah berbicara padanya seperti itu. Ia menatap Yuyun lama, kemudian berdiri mendekat. Kau aneh, Yuyun. Kenapa? Karena semakin aku ingin menjauh, semakin tubuhku mencari kehadiranmu. Keesokan paginya, dokter pribadi datang membawa hasil pemeriksaan terbaru. Racun dalam darah Tuan Yuchi sudah benar-benar hilang, katanya. Namun sebelum mereka sempat bersorak lega, dokter itu menambahkan, tapi ada efek ikatan biologis. Tubuh Tuan Yuchi bereaksi terhadap jarak dengan Nona Yuyun. Jika dia pergi terlalu jauh, detak jantung Tuan Yuchi turun di bawah batas normal. Yuyun menatap dokter itu tak percaya. Maksud Anda? Aku tidak bisa pergi? Setidaknya, sampai kami menemukan cara memutuskan ikatan itu, jawab sang dokter. Yuchi menatap Yuyun pelan. Sepertinya aku memang punya alasan kuat untuk tidak melepaskanmu. Wajah Yuyun memerah. Jangan bicara seolah aku barang milikmu. Yuchi tersenyum miring. Kau benar, tapi kalau kepergianmu membuatku mati, bukankah secara tidak langsung hidupku sudah menjadi milikmu? Ucapan itu membuat Yuyun tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk menatap jemarinya sendiri yang masih bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan. Bukan pada racun, tapi pada sesuatu yang lebih berbahaya. Perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Udara di ruang utama Yuchi Mansion terasa berat. Para dokter berlarian, suara alat medis berdengung tak menentu. Di tengah kekacauan itu, Yuchi Liang terbaring di ranjang. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipis. Napasnya terengah, seolah tubuhnya sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Tekanannya turun lagi. Seru salah satu dokter. Racunnya kembali aktif. Tapi hasil lab kemarin menunjukkan racunnya sudah hilang. Ini tak masuk akal. Di tengah kepanikan, seseorang berkata pelan. Bawa kembali Nona Yuyun. Kata itu terdengar seperti perintah sakral. Tak butuh waktu lama, 2 mobil hitam meluncur ke arah terminal kota, mencari gadis yang menjadi satu-satunya penyelamat sang CEO. Sementara itu, di bus yang baru melaju keluar dari kota, Yuyun duduk memandangi jalanan yang perlahan menjauh. Hatinya gelisah. Ia memegang dadanya, merasakan denyutan aneh. Seperti ada panggilan dari jauh yang menembus ruang dan waktu. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nomor asing. Ia mengangkat dengan suara lemah. Halo, Nona Yuyun? Suara tegas di seberang. Kami dari rumah Tuan Yuchi. Kondisi beliau kritis. Tolong, kami butuh Anda segera. Yuyun membeku. Bus masih melaju. Tapi pikirannya sudah jauh. Tanpa ragu, ia berdiri, menghampiri sopir. Tolong berhenti di pinggir jalan. Aku harus turun sekarang. Ia berlari menembus gerimis, tasnya nyaris jatuh, namun langkahnya tak berhenti. Dalam hatinya hanya satu hal. Yuchi memanggilku. Ketika tiba di rumah besar itu, langit sudah gelap. Petir berkilat di kejauhan. Yuyun berlari masuk ke kamar utama. Napasnya tersengal. Di mana dia? Para dokter menyingkir. Yuchi terbaring tak sadarkan diri, wajahnya pasi, monitor jantung menunjukkan garis menurun. Yuyun tak berpikir lagi. Ia menempelkan kedua tangannya di dada pria itu. Energi hangat menyala, menembus kulit, mencari racun yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Jangan tinggalkan aku, Yuchi. Kumohon, bisiknya lirih. Lama, sangat lama, hingga perlahan monitor menunjukkan perubahan. Denyut jantung kembali. Tubuh Yuchi bergerak pelan. Ketika matanya terbuka, hal pertama yang ia lihat adalah wajah Yuyun yang menangis dalam diam. Kenapa? Kau pergi? Suaranya parau. Karena aku takut, Yuchi. Aku takut kehilangan diriku sendiri di sisimu.
Dan kau pikir aku bisa bertahan tanpamu? Kata-kata itu membuat air mata Yuyun jatuh. Ia ingin menjawab, tapi langkah kaki dari luar membuat mereka menoleh. Seorang wanita elegan dengan gaun merah darah masuk perlahan. Senyumnya menawan tapi dingin. Sudah lama, Liang. Yuyun menatapnya bingung. Siapa dia? Yuci mengerutkan alis duduk dengan bantuan. Lin Zhen, mantan tunanganku. Lin Zhen berjalan mendekat, menatap Yuyun dengan tatapan menilai. Jadi ini dia, gadis yang menyelamatkanmu. Cantik, polos, dan berbahaya. Apa maksudmu? Tanya Yuyun waspada. Lin Zhen tersenyum miring. Racun yang menyerang Yuci bukan sembarang racun. Itu racun berbasis bioenergi. Diciptakan oleh laboratorium yang dulu kuteliti bersama Yuci. Ia menatap Yuci tajam. Dan hanya seseorang dengan energi kehidupan tinggi yang bisa menetralkannya. Seperti gadis ini, Yuyun terdiam. Jadi, racun itu buatan kalian? Bukan aku yang menggunakannya. Lin Zhen menjawab pelan. Tapi seseorang di perusahaan yang menginginkan posisimu, Liang. Mereka mencurinya dari proyek kami dulu. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap dingin. Aku kembali bukan untuk mengancammu. Aku hanya ingin memastikan racun itu tak menyebar lagi. Yuci menatapnya tajam. Dan kenapa aku harus mempercayaimu setelah kau meninggalkanku di tengah proyek itu? Karena aku masih berutang padamu, jawab Lin Zhen lirih. Dan karena aku tahu, gadis itu, Yuyun, akan jadi target selanjutnya. Siapapun yang ingin menyingkirkanmu akan mulai dari dia. Malam itu suasana berubah. Rumah besar Yuci mendadak seperti benteng. Pengamanan diperketat, sistem keamanan diaktifkan. Yuyun duduk di balkon, memandangi langit gelap. Di sampingnya, Yuci berdiri diam. Jadi semua ini karena masa lalumu, ucap Yuyun pelan. Ya, dan sekarang kau ikut terseret dalamnya. Aku tidak menyesal, jawab Yuyun jujur. Aku hanya takut, bukan pada racun, tapi pada perasaan yang tumbuh di antara semua kekacauan ini. Yuci menatapnya. Aku tahu ini rumit, Yuyun. Tapi sejak pertama kali kau menatapku di ruang rumah sakit, aku merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Yuyun tertawa kecil, tapi suaranya getir. Mungkin itu efek energi yang saling terhubung, mungkin. Tapi kenapa setiap kali kau tersenyum, aku merasa hidup kembali? Pertanyaan itu menggantung di udara, lembut tapi menghantam hati Yuyun. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah. Tapi Yuci mengangkat dagunya perlahan. Yuyun, aku tak ingin lagi membedakan mana takdir, mana cinta. Karena bagiku, keduanya kini sama. Kau. Detik itu, dunia seakan berhenti. Hanya suara hujan di kejauhan dan jantung mereka yang berdetak bersahutan. Namun bayangan masa lalu tak hilang begitu saja. Keesokan harinya, Lin Zhen datang membawa berkas rahasia. Aku menemukan catatan terakhir dari proyek racun itu. Nama pembuat akhirnya. Seseorang dari dalam perusahaanmu, Liang. Yuci membuka berkas itu. Saat membaca nama di lembar terakhir, matanya melebar. Mustahil. Yuyun menatapnya cemas. Siapa? Yuci menggenggam kertas itu erat-erat. Orang yang paling kupercaya di perusahaan. Asisten pribadiku sendiri. Malamnya, Yuci duduk sendirian di ruang kerja. Bayangan masa lalu menari di pikirannya. Proyek rahasia, ambisi, pengkhianatan. Semua yang dulu ia pikir terkubur kini bangkit lagi. Yuyun datang membawa teh hangat. Kau belum tidur lagi. Yuci menatapnya lama. Aku takut kalau memejamkan mata, semuanya akan lenyap, termasuk kau. Yuyun tersenyum lembut. Aku di sini, Yuci. Selama kau masih memerlukan aku tidak akan pergi. Ia duduk di sampingnya, diam, hanya menatap api kecil di perapian. Di luar angin malam bertiup, membawa suara samar, seolah seseorang mengintai dari balik kegelapan. Sebuah bayangan bergerak di luar jendela, menatap mereka dengan mata tajam. Suara lirih terdengar, hampir seperti bisikan. Kalau begitu, kita mulai dari gadis itu. Langit pagi di atas rumah besar keluarga Yuci tampak muram. Awan menggantung berat, seolah tahu bahwa badai yang sebenarnya belum berakhir. Sejak malam itu, Yuyun merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Tubuhnya cepat lelah, dan setiap kali menyentuh Yuci untuk menenangkan detak jantungnya, ada rasa nyeri yang menusuk, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Namun ia menutupi semuanya dengan senyum. Ia tak mau menambah beban pikiran Yuci yang kini tengah menghadapi kenyataan pahit, pengkhianatan orang kepercayaannya sendiri. Pagi itu, Yuci berdiri di depan jendela ruang kerja, menatap kota dari balik kaca tinggi. Di tangannya ada berkas hasil investigasi Lin Zhen. Asisten pribadiku, Han Wei, gumamnya lirih.
Orang yang bersamaku sejak aku mendirikan perusahaan. Lin Zhen yang duduk di sofa berkata tenang. Dia memimpin pengujian proyek racun biologis yang dulu kita rancang. Tapi setelah kau menutup proyek itu, dia menjual hasilnya ke kelompok pesaing. Mereka memodifikasi racun itu menjadi senjata bisnis, dan target pertamanya adalah kau. Yuyun yang baru datang membawa teh mendengar semuanya. Ia meletakkan nampan pelan. Tapi kenapa racun itu bereaksi pada energi kehidupan seseorang? Lin Zhen menatap Yuyun penuh arti. Karena racun itu diciptakan dari energi kehidupan juga. Dari tubuh manusia, dari manusia? Yuyun nyaris menjatuhkan cangkir. Lin Zhen mengangguk. Kau pernah dengar legenda tentang penyembuh yang bisa mentransfer hidupnya untuk menyembuhkan orang lain? Yuyun terdiam. Ia ingat ibunya pernah bercerita hal itu dulu, tapi ia pikir hanya dongeng. Itu bukan legenda, lanjut Lin Zhen. Keluargamu, Yuyun, dikenal sebagai keturunan penjaga energi kehidupan. Energi itu bisa menyembuhkan, tapi juga bisa dihancurkan. Dan itulah sumber dari racun yang menyerang Yuchi. Kata-kata itu membuat suasana membeku. Yuyun menatap tangannya sendiri. Tangan yang selalu hangat. Tangan yang pernah menyelamatkan banyak orang. Jadi racun itu berasal dari kekuatan yang sama denganku? Lin Zhen mengangguk perlahan. Ya. Hanya saja, kekuatan itu diubah menjadi kebalikannya. Sejak saat itu, Yuyun tak bisa tenang. Ia mulai sering bermimpi buruk, melihat dirinya berdiri di tengah cahaya, lalu cahaya itu berubah menjadi api yang membakar dari dalam. Setiap kali terbangun, tubuhnya terasa dingin dan lemas, seolah sebagian hidupnya menguap entah kemana. Suatu malam, Yuchi mendapati Yuyun duduk di lantai balkon, menggigil. Yuyun, kau kenapa? Ia segera memeluk bahunya. Aku, baik-baik saja, jawabnya pelan, tapi matanya kosong. Yuchi menggenggam tangannya, dan ia langsung tahu Yuyun berbohong. Telapak tangan gadis itu dingin seperti es, padahal selama ini selalu hangat. Jangan bohongi aku, katanya serius. Apa yang terjadi? Yuyun menarik napas panjang. Energi yang kupakai untuk menyelamatkanmu dulu. Seharusnya hanya reaksi sekali. Tapi karena tubuhmu menyerap sebagian dari energi itu, aku jadi kehilangan keseimbangan. Sekarang setiap kali aku mentransfer energi lagi, tubuhku kehilangan sebagian jiwaku. Yuchi menatapnya tak percaya. Kau bilang, setiap kali kau menolongku, kau kehilangan bagian dari hidupmu? Yuyun menunduk. Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Yuchi berdiri menahan emosi. Kau bilang tidak ingin membuatku khawatir. Tapi apa kau tahu bagaimana rasanya tahu seseorang perlahan sekarat hanya karena menyelamatkanku? Yuyun menatapnya, matanya basah. Aku hanya melakukan apa yang benar, Yuchi. Yuchi mendekat, menatap langsung ke matanya. Yang benar adalah kita berjuang bersama, bukan kau sendirian menanggungnya. Keesokan harinya, Yuchi memutuskan sesuatu. Itu banding Lin Zhen dan tim medis rahasia perusahaan. Cari cara untuk memutuskan ikatan energi di antara kami, perintahnya. Aku tak peduli apapun caranya. Yuyun mencoba menolak. Tidak, Yuchi. Jika ikatan itu diputus secara paksa, tubuhmu bisa hancur dari dalam. Energi kehidupanmu sudah menyesuaikan dengan energiku. Tapi kalau tidak, kau yang akan hancur. Suara Yuchi meninggi, namun matanya penuh rasa takut. Lin Zhen menatap keduanya. Ada satu cara. Ritual penyelarasan energi. Tapi risikonya besar. Jika gagal, kalian berdua bisa kehilangan seluruh energi kehidupan dan mati bersama. Hening panjang menyelimuti ruangan. Yuyun menatap Yuchi. Kau mau ambil risiko sebesar itu? Kalau itu satu-satunya cara membuatmu hidup, jawab Yuchi pelan, maka aku akan melakukannya. Malamnya, mereka melaksanakan ritual di ruang bawah tanah rumah besar itu. Tempat sunyi yang dipenuhi simbol-simbol kuno. Lin Zhen memimpin. Api lilin bergetar di setiap sudut ruangan. Yuyun duduk di tengah lingkaran, Yuchi di seberangnya. Mereka saling menggenggam tangan. Pusatkan pikiran kalian, kata Lin Zhen. Satukan energi kalian, lalu lepaskan. Cahaya lembut mulai muncul dari tubuh Yuyun, menyebar ke Yuchi. Tapi kali ini, alih-alih stabil, cahaya itu bergetar keras. Angin berhembus, lilin padam satu persatu. Yuyun, hentikan, energinya tak seimbang. Teriak Lin Zhen, namun Yuyun tak bisa berhenti. Ia menatap Yuchi dengan senyum lemah. Kalau aku berhenti sekarang, kau akan mati. Dan kalau kau teruskan, kau yang mati. Yuchi menahan tangannya, mencoba menarik energi balik. Kukup Yuyun. Tubuh Yuyun mulai bergetar hebat, cahaya putih mengelilinginya. Yuchi memeluknya erat,
mencoba menahan badai energi yang tercipta. Dalam cahaya itu, suara jantung mereka berdetak seirama. Cepat, kuat, lalu perlahan melemah. Sampai akhirnya semuanya gelap. Ketika Yuchi membuka mata, ia sudah terbaring di tempat tidur. Linjen berdiri di sisi ranjang dengan wajah cemas. Yuyun, di mana Yuyun? Suara Yuchi serak. Linjen menunduk. Dia selamat, tapi kehilangan seluruh energi penyembuhnya. Tubuhnya lemah, seperti manusia biasa sekarang. Yuchi langsung bangkit, menatap ke arah kamar sebelah. Di sana Yuyun terbaring dengan wajah tenang, pucat tapi hidup. Ia tampak damai, seolah beban besar telah terangkat. Yuchi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya lembut. Kau kehilangan kekuatanmu karena aku. Yuyun membuka mata perlahan. Tidak, aku tidak kehilangan apa-apa. Aku hanya memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Kemana? Yuyun tersenyum lemah. Ke hatimu. Yuchi menatapnya lama. Ia tahu kini, bukan energi mistis yang menyelamatkan hidupnya, melainkan cinta yang tulus tanpa syarat. Namun di luar kamar itu, Linjen memandangi layar kecil berisi hasil energi sisa dari ritual tadi. Di monitor tampak getaran aneh, seperti denyut kehidupan yang belum sepenuhnya padam. Ia bergumam pelan, energi itu tidak hilang, hanya berpindah arah, dan seseorang di luar sana mungkin sedang mencarinya. Sudah seminggu sejak ritual penyelarasan energi itu dilakukan. Rumah besar keluarga Yuchi kini kembali sunyi, tapi di balik ketenangan itu tersimpan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Yuyun duduk di taman belakang, mengenakan selendang tipis. Tubuhnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ia tak lagi merasakan kehangatan yang dulu selalu menyertai tangannya. Kekuatan penyembuh yang menjadi ciri khasnya telah benar-benar lenyap. Namun anehnya, ia tidak merasa menyesal. Ia hanya merasa hampa. Di balkon lantai 2, Yuchi Liang memperhatikannya diam-diam. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ia tahu Yuyun kehilangan bagian penting dari dirinya karena menyelamatkannya. Dan semakin lama ia menatap gadis itu, semakin dalam pula tekadnya untuk melindunginya. Dari dunia, dari bahaya, bahkan dari dirinya sendiri. Sore itu, Linjen datang dengan wajah serius. Liang, kita punya masalah, katanya sambil meletakkan tablet di meja. Di layar, terlihat foto Han Wei, asisten pribadi yang dulu mengkhianati Yuchi, sedang bersama sekelompok orang berseragam hitam. Dia tidak mati. Ia kabur dan sekarang bekerja untuk kelompok yang menamakan diri Vita Corp. Mereka sedang meneliti sesuatu yang disebut proyek kehidupan abadi. Yuchi mengerutkan alis. Kehidupan abadi? Linjen mengangguk, dan mereka mengincar sumber energi kehidupan yang tersisa, milik Yuyun. Suara itu membuat udara di ruangan tiba-tiba menegang. Yuchi mengepalkan tangan. Mereka tidak akan menyentuhnya. Tapi mereka sudah tahu dia kehilangan kekuatannya. Mereka akan mencari cara untuk menghidupkan kembali energi itu dari tubuhnya. Itu bisa membunuhnya, Liang. Yuchi berdiri, menatap Linjen dalam-dalam. Beritahu aku di mana markas mereka. Tidak semudah itu, kata Linjen pelan. Mereka bersembunyi di laboratorium bawah tanah milik cabang investasimu sendiri. Yuchi terdiam. Dunia seakan berputar. Jadi, selama ini mereka beroperasi di bawah hidungku sendiri? Ya, jawab Linjen. Mereka menggunakan nama proyek lama yang sudah dibubarkan. Yuchi mengepalkan tangan, menahan emosi. Aku akan mengakhiri ini malam ini. Sementara itu, Yuyun yang berada di taman merasakan sesuatu aneh. Dadanya bergetar pelan, seperti ada energi asing yang berusaha masuk. Ia berdiri memegangi dada. Kenapa? Rasanya panas? Bisiknya. Tiba-tiba telinganya menangkap suara samar, seperti bisikan seseorang. Yuyun, waktumu hampir habis. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya angin yang berhembus lembut di antara bunga mawar. Namun saat ia memegang kelopak bunga itu, jari-jarinya terbakar oleh cahaya samar. Cahaya putih itu menari, lalu menghilang ke udara. Yuyun terjatuh lemah. Energi itu kembali. Malam itu, Yuchi mempersiapkan diri untuk menyusup ke laboratorium rahasia milik Vita Corp. Linjen menahannya. Kau gila, Liang. Mereka punya sistem keamanan tingkat militer. Kalau aku tidak pergi, mereka akan datang ke sini dan menculik Yuyun. Jawab Yuchi dingin. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Linzen memandangnya lama, lalu menyerah. Baiklah, aku ikut. Sementara di kamar atas, Yuyun duduk di depan cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya memantulkan cahaya lembut. Ia tahu sesuatu sedang terjadi pada tubuhnya. Sejak sore tadi, setiap kali ia menyentuh benda hidup, daun, bunga,
Bahkan kulitnya sendiri, ada denyut energi yang muncul, meski sangat lemah. Ia menggenggam kalung kecil di lehernya, hadiah dari Yuchi. Kalau memang aku masih punya kekuatan ini, biarlah aku menggunakannya untuk melindunginya. Di laboratorium bawah tanah itu, lampu-lampu dingin menyala biru. Han Wei berdiri di depan tangki besar berisi cairan transparan. Di dalamnya, sebuah bentuk manusia samar tampak melayang, tubuh buatan hasil eksperimen mereka. Seorang ilmuwan tua mendekat. Energi kehidupan yang tersisa di tubuh gadis itu sudah terdeteksi, Tuan Han. Kita hanya butuh satu percobaan lagi. Han Wei tersenyum sinis. Bagus. Begitu kita dapatkan energinya, kita bisa menjualnya pada siapapun yang mau membeli kehidupan abadi. Tiba-tiba alarm berbunyi. Lampu merah berputar di seluruh ruangan. Salah satu penjaga berteriak, "Ada penyusup!" Pintu baja terbuka keras. Dari balik asap, Yuchi dan Lin Zhen muncul dengan pakaian hitam lengkap. "Han Wei!" teriak Yuchi. "Permainanmu berakhir di sini." Han Wei menoleh, menatap Yuchi dengan tatapan dingin. "Kau seharusnya berterima kasih padaku. Aku yang membuatmu spesial. Tanpa racunku, gadis itu takkan pernah terikat padamu." Yuchi menahan amarah, maju selangkah. "Kau hampir membunuhnya." Han Wei tertawa kecil. "Dan sekarang, aku akan benar-benar melakukannya." Ia menekan tombol di panel, dan salah satu layar menampilkan wajah Yuyun. Di rumah, sedang dikelilingi kabut putih tipis. Energinya mulai bangkit kembali. "Kami menanamkan gelombang pemicu di rumahmu. Dalam 1 jam, tubuhnya akan meledak oleh energi yang tak terkendali." "Apa?" Yuchi berlari ke arah Han Wei, memukulnya keras hingga pria itu jatuh. Tapi waktu terus berjalan. Lin Zhen menatap layar dengan panik. "Kita harus ke rumah sekarang!" Di rumah besar itu, Yuyun terhuyung di tengah ruangan. Cahaya putih keluar dari kulitnya, semakin terang setiap detik. "Tidak. Aku tidak mau kehilangan kendali lagi," bisiknya. Tapi tubuhnya tak mendengar. Energi itu tumbuh liar, membuat udara bergetar, kaca-kaca pecah satu persatu. Yuyun jatuh berlutut. Dalam pikirannya hanya ada satu nama, Yuchi. "Kalau ini akhirku," katanya pelan, "biarlah aku menggunakannya untuk melindunginya sekali lagi." Ia menutup mata, membiarkan cahaya itu keluar sepenuhnya. Ketika Yuchi tiba, halaman rumah sudah bergetar hebat. Ia berlari menerobos pintu, menembus pusaran cahaya yang menyilaukan. "Yuyun!" teriaknya, mencari sosok gadis itu di tengah cahaya. Dan di sana, di tengah pusaran putih, Yuyun berdiri dengan rambut terurai dan cahaya di sekeliling tubuhnya seperti sayap. "Pergi, Yuchi. Kalau kau mendekat, energi ini akan melukai." Tapi Yuchi tak peduli. Ia menerobos badai energi itu dan memeluknya erat. "Aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau kau mati, aku ikut mati." Cahaya semakin terang, hampir membutakan. Tapi di antara ledakan energi itu, suara Yuyun berbisik di telinganya. "Kau adalah separuh hidupku, Yuchi. Aku tidak menyesal." Lalu semuanya lenyap dalam cahaya putih menyilaukan. Ketika debu mereda, Yuchi terbangun di tengah reruntuhan ruang tamu. Di pangkuannya, Yuyun terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, tapi dadanya masih naik turun pelan. Ya, hidup Lin Zhen datang terengah. Energinya stabil kembali. Tapi bagaimana bisa? Yuchi menatap langit-langit yang retak, lalu menatap gadis di pelukannya. Karena kali ini kita berbagi hidup, bukan lagi satu memberi dan satu kehilangan. Ia memeluk Yuyun lebih erat, berjanji dalam hati bahwa tidak ada lagi yang akan mengambil nyawa gadis itu, sekalipun takdir sendiri. Namun dari balik reruntuhan laboratorium yang hancur, sebuah tangan berdarah keluar perlahan. Han Wei masih hidup. Ia tersenyum samar, menatap ke arah langit kota. Energi kehidupan itu luar biasa. Tapi kau belum tahu, Liang. Masih ada satu rahasia lagi yang belum terbuka. Malam itu hujan turun perlahan, menimpa genting rumah besar keluarga Yuchi dengan ritme yang lembut tapi menghantui. Yuyun terbaring di kamar, masih belum sepenuhnya pulih setelah ledakan energi yang hampir merenggut nyawanya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan aneh datang. Bukan mimpi biasa, melainkan kenangan dari masa lalu yang bukan miliknya. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang perempuan muda berwajah sama dengannya, mengenakan jubah putih, berdiri di tengah lingkaran batu kuno. Di hadapannya ada seorang pria tinggi, matanya tajam dan lembut, wajah yang begitu mirip dengan Yuchi Liang. "Kau harus percaya padaku," kata pria itu dalam mimpi. "Kita adalah dua sisi dari satu kehidupan. Jika salah satu jatuh, yang lain akan hancur.
Yuyun terbangun dengan napas tersengal. Peluh dingin membasahi dahinya. Ia memegangi dadanya. Detak jantungnya berirama dengan sesuatu yang jauh, seolah di luar tubuhnya sendiri. Dan entah mengapa, ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Pagi harinya, Yuchi masuk ke kamar membawa sarapan. Wajahnya lembut, tapi matanya menunjukkan kekhawatiran yang tak disembunyikan. "Kau masih pucat," katanya pelan. "Dokter bilang kau perlu istirahat." Yuyun tersenyum lemah. "Aku hanya sedikit pusing, tapi aku ingin bicara sesuatu padamu." Yuchi duduk di tepi ranjang. "Tentang apa?" "Tentang mimpi-mimpi itu," jawab Yuyun sambil menatap jari-jarinya sendiri. "Setiap kali aku tidur, aku melihat kehidupan lain. Tapi di sana ada seseorang yang sangat mirip denganmu. Dan aku tahu aku, atau entah siapa aku di mimpi itu, memiliki kekuatan yang sama seperti sekarang." Yuchi terdiam. "Kau pikir itu masa lalu?" "Aku tidak tahu," bisik Yuyun. "Tapi rasanya seperti aku pernah hidup untuk menyelamatkanmu. Lebih dari sekali." Ucapan itu membuat udara di antara mereka menjadi berat. Yuchi menatapnya lama, lalu mengelus pipinya dengan lembut. "Mungkin bukan hanya kau yang bermimpi begitu," katanya pelan. "Beberapa malam terakhir, aku juga melihat hal-hal aneh. Aku melihat diriku di masa lalu, di dunia yang berbeda. Dan aku selalu kehilanganmu." Yuyun menatapnya dengan mata membesar. "Mungkin ini bukan kebetulan, Yuchi. Mungkin darah kita memang terikat sejak dulu." Sore itu, Lin Zhen datang membawa sebuah berkas kuno yang ia temukan dari arsip keluarga Yuchi. Sampulnya berdebu, dengan segel lilin merah tua yang telah retak. "Aku pikir kalian harus melihat ini," katanya, menyerahkan berkas itu. Yuchi membuka perlahan. Di dalamnya ada surat-surat tua dan foto hitam putih. Di salah satu foto, tampak seorang pria berwajah sangat mirip dengan dirinya, berdiri di samping seorang perempuan yang nyaris identik dengan Yuyun. "Ini kakek buyutku," ucap Yuchi perlahan. Lin Zhen menambahkan, "dan perempuan itu bernama Yun Qing. Ia dikenal sebagai penyembuh dari keluarga penjaga energi kehidupan." Yuyun menatap foto itu lama. "Yun Qing, Yuyun!" Suaranya bergetar. "Nama kami hampir sama." Lin Zhen mengangguk. "Menurut catatan, mereka berdua memiliki hubungan spiritual. Konon darah mereka terikat dalam upacara kuno yang disebut ikatan jiwa kembar." "Artinya?" tanya Yuchi serius. "Artinya, di setiap generasi, jiwa mereka akan terlahir kembali untuk saling mencari. Dan jika salah satu mati, yang lain akan ikut kehilangan separuh kehidupannya." Ruangan mendadak hening. Yuyun memegangi dadanya, menyadari sesuatu. "Jadi, itulah kenapa kita terus terhubung. Bahkan sebelum bertemu. Itulah kenapa energiku menyatu denganmu." Yuchi menatapnya, mata kelamnya memantulkan kesedihan. "Dan mungkin juga sebabnya kita terus diuji." Malamnya, Yuchi duduk sendirian di ruang kerja. Surat-surat tua itu terbuka di hadapannya. Di lembar terakhir, tertulis pesan dengan tinta yang hampir pudar. "Jika keturunan kita kembali dipertemukan, mereka akan membawa keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Namun jika keseimbangan itu terganggu, dunia akan kehilangan cahaya kehidupan." Yuchi menutup surat itu, menatap keluar jendela. Hujan turun semakin deras, dan di kejauhan kilatan petir menyinari langit. "Dunia kehilangan cahaya kehidupan," gumamnya. Apa mungkin itu yang sedang terjadi sekarang? Sementara itu, di laboratorium Vita Corp yang kini terbengkalai setelah kehancurannya, Han Wei berjalan tertatih di lorong gelap. Luka-lukanya masih segar, tapi matanya menyala penuh kebencian. Ia menatap layar kecil yang menampilkan data dari ritual penyelarasan energi antara Yuchi dan Yuyun. Darah yang sama. Frekuensi yang identik, katanya pelan sambil tersenyum sinis. Jadi mereka memang keturunan dari pasangan awal proyek. Menarik. Ia menatap botol kecil berisi cairan berkilau putih yang diambil dari sisa pertempuran malam itu. Dengan darah mereka, aku bisa menciptakan energi kehidupan baru. Kekuatan yang tak terbatas. Keesokan paginya, Yuyun berjalan di taman bersama Yuchi. Langit mulai cerah setelah hujan panjang, tapi udara masih terasa berat. "Yuchi," katanya perlahan, "kalau benar kita adalah jiwa yang terikat, apakah itu berarti kita ditakdirkan bersama?" Yuchi menatapnya lembut, tapi juga sedih. "Aku ingin percaya begitu. Tapi takdir selalu datang dengan harga, Yuyun. Setiap kali kita bertemu dalam kehidupan yang berbeda, salah satu dari kita harus mengorbankan sesuatu." Yuyun menggenggam tangannya. "Kalau begitu kali ini biarlah kita melawan takdir."
Yuchi tersenyum samar. Kalau melawan takdir berarti mempertahankanmu, maka aku akan melawannya sampai akhir. Mereka berdiri berdua di bawah sinar matahari pagi yang menembus awan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama Yuyun merasakan damai, tapi di kejauhan, seekor burung hitam melintas, meninggalkan bulu yang jatuh di dekat kaki mereka. Pertanda bahwa bayangan gelap belum benar-benar pergi. Malam itu, saat Yuyun tertidur, ia kembali bermimpi. Tapi kali ini, mimpi itu lebih jelas dari sebelumnya. Ia berdiri di tengah ruang upacara batu, seperti dalam penglihatan sebelumnya. Pria mirip Yuchi mendekat dan berkata, "Jika kelak kita terlahir kembali, dan dunia kembali mengulangi kesalahannya, maka darah kita sendiri akan menjadi kunci untuk mengakhiri semuanya." Yuyun menatapnya. "Apa maksudmu?" "Hanya dengan menyatukan dua darah yang terikat, keseimbangan bisa dipulihkan." Yuyun terbangun dengan teriakan tertahan. Ia menyentuh lehernya. Kalung pemberian Yuchi kini bersinar lembut, mengeluarkan cahaya putih. Dan di ruang kerja bawah, Yuchi juga terbangun dari tidurnya di kursi. Luka kecil di dadanya terbuka kembali, mengeluarkan cahaya yang sama. Mereka tak tahu bahwa di dua tempat berbeda, darah mereka kini bergetar pada frekuensi yang sama, memanggil sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Di tempat lain, Han Wei menatap monitor yang menunjukkan sinyal energi kuat dari arah rumah Yuchi. Ia tersenyum puas. Akhirnya waktu yang kutunggu tiba. Rahasia darah yang terikat akan kubuka sendiri. Ia memegang tabung cairan putih itu erat-erat, lalu berkata pelan dengan suara penuh dendam. "Kali ini, bukan mereka yang mengendalikan kehidupan. Aku yang akan menjadi kehidupan itu sendiri." Pagi itu, seluruh kota Linsou diselimuti kabut aneh. Langit berwarna keperakan, dan udara terasa bergetar lembut seperti ada gelombang energi yang mengalir di bawah tanah. Orang-orang mengeluh pusing, hewan-hewan gelisah, bahkan gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya samar dari jendela-jendela mereka. Namun hanya dua orang yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, Yuyun dan Yuchi Liang. Malam sebelumnya, darah mereka berdua bereaksi secara misterius, menciptakan cahaya putih lembut yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Sejak itu mereka berdua mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Detak jantung mereka sinkron, perasaan mereka saling menembus batas tubuh dan jarak. Jika salah satu merasakan sakit, yang lain juga merasakannya. Dan di balik fenomena itu, sesuatu di luar sana sedang bangkit. Di ruang kerja besar, Yuchi menatap layar yang menampilkan laporan satelit dari laboratorium rahasia yang dulu milik Vita Corp. Linzen berdiri di sampingnya. Sinyal energi meningkat 200% dalam 12 jam terakhir. "Ini bukan aktivitas alam biasa, Liang." "Han Wei," gumam Yuchi pelan, matanya gelap. "Dia memanfaatkannya." Linzen mengangguk. "Ya, kami mendeteksi tanda-tanda kehidupan di laboratorium bawah tanah itu. Dia masih hidup, dan dia memancing energi darah kalian. Dia ingin menciptakan energi kehidupan buatan." Yuchi menyimpulkan. "Tapi dia tidak tahu, darah kami tidak bisa dikendalikan." Sementara itu, di taman belakang rumah, Yuyun sedang memandangi kolam kecil. Permukaan airnya bergetar pelan meski tak ada angin. Ketika ia menatap bayangannya sendiri, pantulan wajahnya berubah, seolah dirinya di masa lalu sedang memandang balik. "Yun King," suara itu terdengar di kepalanya. Lembut tapi jelas. Kaget, Yuyun menoleh, tapi tak ada siapapun. Ia menunduk lagi. Dan di permukaan air itu kini muncul bayangan seorang perempuan berjubah putih. "Waktunya sudah dekat," kata bayangan itu. "Energi kehidupan lama akan lahir kembali, tapi keseimbangan harus dijaga. Jika energi itu jatuh ke tangan yang salah, dunia akan hancur." "Siapa kau?" bisik Yuyun. "Aku adalah bagian dari dirimu, dari darah yang diwariskan. Kekuatan yang kau miliki bukan hanya anugerah, tapi juga kutukan." Bayangan itu menghilang, meninggalkan riak kecil di air. Yuyun menyentuh dadanya, merasa panas di bawah kulitnya. Cahaya lembut muncul dari dalam tubuhnya, lebih kuat dari sebelumnya. Malamnya, Yuchi memutuskan untuk pergi ke laboratorium Vita Corp. "Kalau kita biarkan, energi itu bisa meledak dan menghancurkan kota," katanya sambil menyiapkan senjata. Yuyun memegang lengannya. "Aku ikut." "Tidak." Yuchi menatapnya tajam. "Tubuhmu masih lemah. Jika energi itu terpicu lagi, aku yang memiliki setengah dari energi itu," potong Yuyun. "Tanpaku, kau takkan bisa mengendalikannya. Kalau Han Wei menggunakan darah kita, hanya aku yang bisa menghentikannya." Yuchi terdiam. Dalam matanya ada ketakutan,
tapi juga pengertian. Ida akhirnya mengangguk. Baik, tapi aku yang melindungimu. Perjalanan menuju laboratorium berlangsung sunyi. Jalan menuju lembah di mana markas rahasia itu berada dipenuhi kabut pekat. Lampu mobil menembus kabut seperti pisau yang tak berdaya. Yuyun duduk diam, kedua tangannya saling menggenggam. Kau tahu, Yuchi, katanya pelan. Kadang aku berpikir, mungkin kita memang diciptakan untuk saling menyelamatkan, bukan untuk bahagia. Yuchi meliriknya sekilas. Kalau begitu, biarlah kali ini aku menyelamatkanmu, agar kita bisa bahagia. Kata-kata itu membuat hati Yuyun bergetar. Ia menatap wajah Yuchi yang diterangi cahaya dashboard. Tegas, dingin, tapi penuh rasa sayang yang tak diucapkan. Dan dalam diam, ia bersumpah akan hidup cukup lama untuk mendengar kata bahagia keluar dari bibir pria itu. Begitu tiba di lokasi, mereka menemukan pintu laboratorium sudah terbuka. Lorong di dalamnya menyala dengan cahaya kebiruan dari generator besar. Suara mesin bergemuruh di bawah tanah, seperti napas raksasa yang baru saja terbangun. Di tengah ruangan utama berdiri Han Wei. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi tubuhnya memancarkan cahaya putih yang sama dengan Yuyun dan Yuchi. Selamat datang, katanya dengan suara bergetar, tapi penuh kebanggaan. Kalian datang tepat waktu untuk menyaksikan kelahiran dunia baru. Berhenti Han Wei, ujar Yuchi keras. Kau tidak tahu apa yang kau mainkan. Kang Mi tertawa. Aku tahu persis. Aku telah menyatukan darah kalian ke dalam tubuhku. Sekarang aku memiliki kekuatan 2 garis kehidupan sekaligus. Cahaya di tubuhnya berdenyut kuat, membuat lantai bergetar. Dinding laboratorium memantulkan suara gemuruh seperti badai di bawah tanah. Yuyun melangkah maju. Energi itu bukan milikmu, Han Wei. Ia tak akan tunduk pada keserakahan. Han Wei tersenyum bengis. Kau salah. Energi itu sudah menjadi bagian dariku. Lihat. Ia mengangkat tangannya, dan dari telapaknya keluar kilatan cahaya putih yang menghancurkan salah satu pilar baja. Potongan logam meledak seketika. Yuchi segera menarik Yuyun ke belakang pelindung beton. Kita tak bisa melawannya dengan cara biasa. Aku tahu, kata Yuyun cepat. Tapi aku bisa mengikat kembali energi itu. Dia menggunakan darah kita, jadi aku bisa menariknya kembali, kalau kau membantuku. Yuchi menatapnya, lalu menggenggam tangannya erat. Apapun yang terjadi, aku di sisimu. Mereka berdua keluar dari persembunyian, dan berdiri berhadapan dengan Han Wei di tengah ruangan. Cahaya putih dari ketiganya mulai bercampur, berputar seperti pusaran matahari kecil. Gila! Apa yang kalian lakukan? Teriak Han Wei. Tapi semakin ia berteriak, semakin kuat cahaya yang berasal dari tubuh Yuyun dan Yuchi menyerap energinya. Yuyun memejamkan mata, berbisik, dengan darah yang sama. Kembalilah ke tempatmu. Energi putih keluar dari tubuh Han Wei, mengalir ke arah mereka berdua. Ia berteriak kesakitan tapi tak bisa melepaskan diri. Cahaya memenuhi ruangan, membutakan segalanya. Lantai bergetar, dinding retak. Yuyun, hentikan, tubuhmu tidak kuat. Teriak Yuchi, terlambat, ini satu-satunya cara. Jawab Yuyun pelan. Matanya masih terpejam. Tapi jangan khawatir. Aku tidak sendiri. Yuchi menariknya ke pelukan, menyatukan tangan mereka. Kalau begitu, biarkan aku berbagi beban itu. Ledakan cahaya putih terjadi. Tenang tapi sangat kuat. Suara logam hancur, kaca pecah, dan seluruh laboratorium terselimuti cahaya, seolah dunia berhenti sesaat. Beberapa jam kemudian, pasukan penyelamat menemukan reruntuhan laboratorium. Linzen berlari masuk, menyingkirkan puing. Di tengah ruangan, ia melihat Yuchi dan Yuyun terbaring berdampingan, masih saling menggenggam tangan. Tubuh mereka memancarkan sisa cahaya lembut, tapi mereka berdua hidup. Han Wei tak terlihat. Hanya sisa abu berkilau di lantai, seperti bintang kecil yang padam. Beberapa hari kemudian, kota Linzhou kembali normal. Awan perak menghilang, langit menjadi biru cerah. Tapi di tubuh Yuyun, kini ada tanda berbentuk cincin cahaya di pergelangan tangannya. Lambang dari darah yang telah menyatu sempurna dengan Yuchi. Sekarang kita satu kehidupan, kata Yuchi lembut sambil menggenggam tangan itu. Yuyun tersenyum. Berarti kau tak bisa pergi dariku lagi. Yuchi mendekat, menatap matanya dengan cinta yang dalam. Aku tidak pernah ingin pergi. Mereka berdua berdiri di balkon rumah, di bawah langit baru yang bersih. Angin membawa wangi mawar dari taman. Untuk sesaat dunia terasa tenang, tapi jauh di bawah tanah, di kedalaman laboratorium yang runtuh, seberkas cahaya putih berdenyut sekali lagi, pelan, tapi jelas.
Dan dari kegelapan terdengar bisikan samar. Kalian pikir ini sudah berakhir? Sudah 3 minggu sejak insiden di laboratorium bawah tanah Vitacorp, kota Linzhou telah kembali tenang dan kehidupan berjalan seperti semula. Tapi bagi Yuyun dan Yuqi Liang, ketenangan itu hanyalah permukaan dari gelombang yang lebih besar. Malam demi malam, Yuyun mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Cahaya lembut di pergelangan tangannya. Tanda yang dulu terbentuk setelah mereka menyatukan darah. Kadang berdenyut dengan ritme tak beraturan. Setiap kali cahaya itu muncul, udara di sekitarnya ikut bergetar, dan bunga-bunga di taman rumah mereka tiba-tiba mekar sekaligus layu. Di sisi lain, Yuqi mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tepi jurang cahaya, menatapnya dengan mata yang sama seperti Han Wei. Tapi kali ini, wajah itu setengah mirip dirinya sendiri. Bayangan itu berbisik, "Kau pikir kau mengendalikan cahaya itu, Yuqi Liang? Cahaya itu sedang menunggumu menyerah." Pagi itu, Yuqi terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap Yuyun yang masih tertidur di sisinya. Wajah perempuan itu tampak damai, tapi di bawah kulitnya, cahaya samar berdenyut mengikuti napasnya. Ia tampak seperti malaikat yang tak bisa sepenuhnya hidup di dunia manusia. Pelan-pelan Yuqi menyentuh pipinya. "Kau terlalu berharga untuk dunia yang penuh racun ini," gumamnya. Yuyun menggeliat, matanya terbuka. "Kau bangun lebih pagi," katanya sambil tersenyum kecil. "Aku tak bisa tidur." "Masih mimpi yang sama?" Yuqi terdiam sesaat lalu mengangguk, mimpi tentang bayangan itu. Ia terus memanggil namaku. Yuyun duduk, memegang tangannya. Mungkin itu bagian dari energi yang belum stabil. Kita berdua masih menyatu, tapi keseimbangannya belum sempurna. Kalau begitu, Yuqi menatap matanya. "Apa yang harus kita lakukan?" Yuyun tersenyum lembut, menemukan inti cahaya, dan memutus jejak kegelapan yang masih tertinggal di dalammu. Hari itu mereka memutuskan pergi ke kuil tua di tepi gunung Fengyuan, tempat yang konon menyimpan sumber kehidupan bumi Linzhou. Di sanalah para biksu dahulu menyegel energi murni, sebelum teknologi modern mencoba menirunya. Di kaki gunung, angin berhembus pelan membawa aroma hutan pinus. Langkah mereka menapak tanah lembab penuh lumut. "Tempat ini," ujar Yuyun, "aku pernah bermimpi tentangnya sebelum semua ini terjadi." Yuqi menatapnya penasaran. "Kau yakin kita tidak sedang mengikuti takdir yang sudah ditulis?" "Takdir tidak menulis arah," jawab Yuyun tenang. "Ia hanya menyiapkan pertemuan." Saat mereka mencapai kuil, udara di sekitar terasa berat. Dinding batu tua ditumbuhi lumut hijau keperakan, dan di tengah aula utama berdiri patung batu berwujud naga melingkar dengan mata terbuat dari kristal putih. Tiba-tiba, cahaya di pergelangan tangan Yuyun bersinar terang, bereaksi terhadap kristal itu. Patung naga mengeluarkan suara retak halus, seolah merespons panggilan tak terlihat. "Yuyun," seru Yuqi, menariknya menjauh, namun terlambat. Dari dalam patung naga, muncul pancaran cahaya kuat yang membentuk pusaran udara. Energi itu menarik Yuyun ke dalam lingkaran simbol di lantai. Tubuhnya melayang, matanya terbuka lebar tapi tak sadar. "Yuyun!" Yuqi berlari tapi angin menahannya. Dalam kilatan cahaya itu, muncul sosok yang sama dengan bayangan dari mimpinya. Wajahnya identik, Yuqi kedua, namun dengan mata keperakan menyala. "Jadi ini dia," suara sosok itu bergema di ruangan. "Wadah energi kehidupan yang sempurna, siapa engkau?" Teriak Yuqi, matanya tajam. "Aku adalah bagian yang kau tinggalkan. Keinginanmu untuk menguasai, untuk melindungi, untuk memegang kendali atas segalanya. Saat kau menolak sisi gelapmu, aku lahir." Yuyun berusaha bicara di tengah pusaran cahaya. "Itu sisi kegelapan darahmu, Yuqi. Ia tak bisa dimusnahkan, hanya dihadapi." Sosok itu tersenyum. "Benar. Dan untuk menyatu lagi, aku membutuhkan kekuatanmu dan darah gadis itu." Ia mengangkat tangannya, dan pusaran cahaya mengencang. Yuyun menjerit pelan, tubuhnya terangkat lebih tinggi. Cahaya dari pergelangan tangannya semakin kuat. Yuqi tak berpikir panjang. Ia berlari menembus pusaran, menahan tubuh Yuyun sambil berteriak. "Kalau kau bagian dariku, kau tak bisa menyakitinya." Sosok itu mendengus. "Kau tak paham, Yuqi Liang. Cinta yang menolak kegelapan hanya akan menghancurkan keduanya." Namun Yuyun tiba-tiba membuka mata. Dalam tatapan beningnya, ada cahaya putih murni yang menembus pusaran. "Maka biarlah cinta itu jadi cahaya penyeimbang." Dengan tangan gemetar, ia memegang wajah Yuqi. "Percaya padaku," bisiknya. Yuqi menggenggam tangannya erat. "Selalu."
Cahaya putih dari tubuh Yuyun dan Yuchi menyatu, menciptakan semburan energi luar biasa. Bayangan gelap itu berteriak keras. Tubuhnya retak seperti kaca yang pecah dari dalam. Kau pikir bisa membuang kegelapanmu begitu saja? Aku adalah bagian darimu, Yuchi Liang. Aku akan kembali. Setiap kali kau ragu. Dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang, terserap oleh tanah dan udara. Pusaran cahaya pun lenyap, menyisakan keheningan. Keduanya terjatuh ke lantai kuil. Terengah-engah, cahaya di tangan mereka perlahan mereda. Di langit-langit kuil, kristal naga kini bersinar lembut, bukan lagi menyilaukan. Yuchi menarik napas panjang, memeluk Yuyun erat. Kau gila. Kau bisa mati. Yuyun tersenyum lemah di bahunya. Kalau aku mati bersamamu, itu bukan kematian. Itu keseimbangan. Yuchi menatapnya lama, lalu mencium keningnya. Kau tahu, setiap kali aku berpikir dunia ini sudah terlalu gelap, kau selalu muncul sebagai cahaya kecil yang membuatku bertahan. Yuyun tertawa pelan. Cahaya kecil bisa memandu jalan, asal kau tidak menutup mata. Namun saat mereka berjalan keluar dari kuil, angin tiba-tiba berhenti. Langit berubah warna, dari biru menjadi kelabu keperakan. Di balik awan, cahaya putih berputar, membentuk simbol yang sama dengan tanda di tangan Yuyun. Hanya kali ini, simbol itu berwarna merah darah. Yuyun menatapnya ngeri. Tidak mungkin. Yuchi menatap langit, matanya menyipit. Apa itu? Yuyun berbisik. Energi kehidupan baru telah bangkit. Tapi bukan dari kita. Dari kejauhan suara dentuman terdengar, seperti letusan gunung. Burung-burung beterbangan dari arah timur Linzhou. Udara bergetar, dan di dalam dada Yuyun, cahaya di pergelangan tangannya kembali berdenyut cepat. Kali ini dengan rasa sakit yang tajam. Yuyun terjatuh, tubuhnya menggigil. Yuchi memeluknya dengan panik. Yuyun, hei, bertahanlah. Dengan suara lemah Yuyun berbisik, Hanwei belum sepenuhnya hancur. Energi itu mencari tuan baru. Mata Yuchi membulat. Tuan baru? Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, bumi bergetar hebat. Dari arah kota, terlihat cahaya merah membelah langit, membentuk tanda aneh di awan. Suara gemuruh bergema di udara, diikuti jeritan sirin kota. Yuyun menggenggam tangan Yuchi sekuat tenaga. Waktunya belum selesai. Kita harus kembali ke Linzhou. Langit Linzhou berubah merah keperakan. Cahaya aneh menyelimuti kota, membuat bayangan bangunan tampak hidup, bergetar seolah memiliki kesadaran sendiri. Dari kejauhan terdengar siren, dan jalanan dipenuhi orang yang kebingungan. Di tengah kekacauan itu, Yuchi Liang memeluk Yuyun erat di atap gedung tinggi. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma logam dan listrik. Di depan mereka, gumpalan cahaya merah berputar di langit. Pusaran energi baru yang terbentuk dari sisa kekuatan Hanwei. Ini bukan sekadar sisa energi, kata Yuyun dengan napas tersengal. Cahaya di pergelangan tangannya menyala terang, sinkron dengan cahaya di langit. Dia hidup. Energi itu menyerap kesadaran manusia. Yuchi menatap pusaran itu dengan rahang mengeras. Kau bilang Hanwei belum sepenuhnya musnah. Jadi energi ini mencoba menjadi dirinya sendiri? Yuyun mengangguk. Tapi tanpa tubuh. Ia mencari wadah, dan karena darah kita sumbernya, wadah itu bisa jadi Yin Kau. Potong Yuchi dengan suara dingin. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di laboratorium pusat penelitian milik Vitacorp, yang kini dijaga militer. Para ilmuwan berusaha menstabilkan anomali energi, tapi alat-alat mereka gagal total. Tidak ada yang bisa menahan frekuensinya, ujar salah satu ilmuwan panik. Ia bereaksi terhadap biometrik Yuyun dan Yuchi. Kalau kalian mendekat, mungkin bisa menstabilkannya. Yuyun menatap layar monitor, melihat grafik energi naik turun liar. Menstabilkan? Tidak. Kita harus menghentikannya sebelum ia tumbuh menjadi kesadaran penuh. Yuchi menatapnya tajam. Kalau menghentikan berarti kehilanganmu? Yuyun menunduk. Kalau aku tetap di dunia ini dengan energi yang tidak seimbang, seluruh kota bisa hancur. Tidak ada kalau, Yuchi berkata tegas. Kita akan temukan cara lain. Namun jauh di dalam hatinya, Yuyun tahu, tidak ada cara lain. Energi itu lahir dari gabungan darah mereka. Jika ingin menutup siklusnya, salah satu harus menjadi pengorbanan. Malam semakin larut. Angin membawa debu bercahaya dari pusaran merah di langit. Setiap butiran debu jatuh ke tanah berubah menjadi serpihan kristal yang menanamkan panas di bumi. Dunia seolah sedang lahir kembali, tapi dengan rasa sakit. Di tengah laboratorium, Yuyun berdiri dalam lingkaran simbol energi, mengenakan pakaian putih sederhana.
Matanya tenang, tapi di balik ketenangan itu ada duka yang dalam. Yuchi memandangnya dari luar lingkaran, wajahnya tegang. Yuyun, jangan lakukan ini sendirian, suaranya bergetar. Aku tidak sendiri, jawab Yuyun lembut. Kau di sini, dan itu cukup. Yuchi melangkah maju, tapi lapisan energi transparan muncul di antara mereka, mencegahnya masuk. Yuyun menatapnya, air mata menetes tanpa suara. Sejak pertama kali kau menatapku dengan mata yang lelah tapi penuh hidup itu, aku tahu takdirku bukan untuk hidup lama. Tapi aku ingin setiap napas yang tersisa kuhabiskan untuk melindungimu. Jangan bicara seperti itu. Yuchi menggeram. Kau berjanji akan tetap di sisiku. Yuyun tersenyum samar. Aku akan tetap di sisimu. Bahkan setelah cahaya padam. Tubuhnya mulai bersinar lembut. Rambutnya melayang. Udara di sekitarnya bergetar. Dari langit, pusaran merah mulai menurun, seolah tertarik oleh cahaya dari tubuhnya. Yuchi menekan kaca pelindung, berteriak, "Yuyun, jangan!" Tapi suara gemuruh menelan teriakannya. Cahaya merah turun membentuk pilar yang mengelilingi Yuyun. Di dalamnya, dua warna, merah dan putih, bertarung hebat. Energi liar meledak ke segala arah, menghancurkan sebagian dinding laboratorium. Para ilmuwan menjerit, alarm berbunyi. Namun di tengah badai itu, Yuyun membuka matanya dan berbisik lirih. Kegelapan lahir dari cahaya, dan hanya cinta yang bisa menyeimbangkannya. Ia menatap Yuchi untuk terakhir kalinya. Terima kasih karena mencintaiku tanpa syarat. Dan dalam sekejap seluruh ruangan dipenuhi cahaya putih menyilaukan. Tak ada suara, tak ada waktu. Dunia seakan berhenti berputar. Beberapa menit kemudian, badai energi reda. Langit Linso kembali biru. Yuchi berdiri di tengah reruntuhan, terengah-engah. Di hadapannya lingkaran energi telah hilang. Hanya tersisa sehelai kain putih Yuyun dan cahaya kecil berdenyut di udara. Seperti bintang yang hidup, ia mengulurkan tangan. Cahaya itu turun perlahan dan menyatu di dadanya. Tepat di atas jantung. Hangat, lembut, dan tenang. Suara Yuyun terdengar di benaknya, lembut seperti bisikan angin. Aku tidak pergi. Aku hanya berubah bentuk. Kini, setiap kali kau menatap cahaya pagi, aku di sana. Air mata mengalir di wajah Yuchi. Ia berlutut, menatap langit. Kalau begitu, aku akan hidup cukup lama untuk menjagamu di setiap matahari terbit. 3 tahun kemudian, kota Linso kembali makmur. Perusahaan Liang Industries menjadi pionir energi bersih dunia. Di puncak gedung tertinggi, taman kaca dibangun, taman yang Yuyun selalu impikan. Di tengahnya tumbuh bunga berwarna putih keperakan yang hanya mekar saat fajar. Orang-orang menyebutnya bunga Yuyun. Tidak ada yang tahu asalnya, tapi mereka percaya bunga itu membawa kedamaian bagi siapapun yang melihatnya. Setiap pagi, Yuchi berdiri di balkon, memandangi bunga itu sambil meneguk teh hangat. Di dadanya, tanda cahaya kecil masih berdenyut. Lembut, abadi. Pagi Yuyun, bisiknya pelan. Hari ini juga, aku mencintaimu. Angin berhembus membuat kelopak bunga bergetar. Seolah seseorang membalas ucapannya dengan senyum hangat. Di dimensi cahaya, Yuyun berjalan di padang putih tak berujung. Ia berhenti, menatap ke arah dunia manusia di bawah sana. Dia menepati janjinya, ucapnya pelan. Dan aku akan menepati tugasku. Menjadi cahaya yang menjaga. Ia menutup mata, membiarkan dirinya larut dalam lautan sinar. Cahaya itu menyebar ke seluruh langit, seperti pelukan tak terlihat yang melindungi dunia. Cinta sejati tidak berakhir dengan perpisahan. Ia hanya berganti bentuk menjadi cahaya yang tak pernah padam.